Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dulu ya anak-anak. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi Rabbi zidna zidni ilma. warzuqni fahman kamila. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya apa kabar hari ini anak-anak semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Ada teman-teman yang sakit mungkin atau izin? Wildan. Oke, Wildan. Selain itu ada lagi? Gak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, cuma Wildan ya. Berarti yang lain hadir ya. Ya, Bu. Baik, untuk materi pada hari ini ada yang udah tahu akan membahas apa? Belum. Oke, hari ini kita akan membahas materi mengasah pribadi yang unggul dengan jujur, santun, dan malu. Sebelumnya kalian udah tahu kan apa itu jujur? Ada yang bisa ngasih contoh jujur itu apa? Tahu. Apa coba Mbak Nanda? Jujur itu apa? Jujur adalah berkata yang sebenarnya. Baik, yang lain mungkin ada yang mau menambahkan? Oke, jujur adalah ketika seseorang berkata apa adanya dan sesuai dengan kenyataan atau fakta. Nah, contohnya apa? Contohnya saat kalian ulangan mungkin. Kalian ulangan itu pasti kalau kalian jujur, kalian pasti benar-benar mengerjakan itu dengan cara diri sendiri tanpa menanya kepada teman, nyontek, atau membuka buku. Dan contoh lain, pedagang, dia akan menjajakan dagangannya dengan jujur dan adil. Jadi sifat kejujuran itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Kalian harus selalu menerapkannya karena kejujuran akan mendatangkan banyak hikmah dalam kehidupan kita. Kita jika jujur pasti orang akan percaya sama kita dan kita akan bisa diberi amanah. Sifat jujur akan disenangi oleh Allah. Mengapa? Karena Allah sangat mencintai orang-orang yang berkata apa adanya. Dan sebaliknya, jika seseorang berbuat kecurangan, maka Allah akan memberi balasan yang akan setimpal kepada mereka. Jika kecurangan dan dusta merajalela, maka akan terjadi kehancuran dan malapetaka. Bayangkan jika dalam suatu desa, itu orang-orangnya semua berdusta, saling menfitnah, maka mereka akan segera mendapat azab dari Allah. Kita sebagai generasi muda harus selalu melatih sikap kejujuran. Kalian udah belum menerapkan sikap kejujuran dalam kehidupan sehari-hari? Sudah, Bu. Baik, amin ya. Semoga sudah. Semoga beneran sudah dan selalu bersikap jujur. Dan dalam Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 77, Allah menegaskan bahwa orang-orang yang ingkar janji dan melanggar sumpah akan mendapat azab yang pedih dari Allah. Setiap janji memang harus ditepati, karena janji adalah hutang. Jika hutang tidak ditunaikan, maka akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Maka kita sebagai muslim sebaiknya tidak mudah untuk mengatakan sumpah jika tidak bisa untuk menunaikannya atau menepatinya. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa kejujuran akan membimbing kepada kebaikan dan kebaikan pasti akan membimbing kita ke surga.
Baik, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu manfaat dari sikap kejujuran. Jika kita jujur, maka akan melahirkan suatu ketenangan dan percaya diri. Karena kita tidak akan merasa takut jika kita mungkin berbuat bohong atau berdusta. Dan yang lain adalah kita akan dicintai manusia lain, dapat dipercaya, dan mereka selalu merasa tenang jika bersama kita. Selanjutnya akan mendatangkan keberkahan. Nah, sampai situ aja materi kejujuran. Ada yang bertanya? Saya Atau bertanya. lanjut dulu? Atau lanjut dulu ke materi santun? Baik, lanjut ke materi santun. Santun merupakan sikap berkata lemah, lembut, serta bertingkah laku halus dan baik kepada sesama. Kesantunan orang dapat dilihat dari ucapan dan tingkah lakunya. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dijelaskan bahwa Allah sangat mencintai dua sifat manusia, yakni sikap santun dan malu. Sebelumnya, kalian pasti terbiasa dengan sopan dan santun dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, menurut kalian, pada siapa sih kita harus selalu bersikap sopan dan santun itu? Ada yang bisa jawab? Biasanya kita melakukan sopan dan santun itu seharusnya pada siapa saja? Pada orang tua. Pada guru enggak? Pada semuanya. Oke, seharusnya memang bersikap sopan dan santun itu pada sesama manusia, jangan hanya kepada orang yang lebih dewasa. Dan sopan santun itu memang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena kita akan dihormati dan selalu dihargai oleh orang lain. Dan orang lain akan merasa nyaman dengan kehadiran kita. Orang yang memiliki sopan santun akan selalu mampu menempatkan dirinya dengan tepat dalam berbagai keadaan dan kondisi. Contohnya, jika kita bertemu seseorang yang kita kenal maupun tak kenal, mungkin bisa saling bertegur sapa, mengucapkan salam. Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 83, Allah memerintahkan kita untuk bertutur kata yang baik kepada teman, kerabat, keluarga, sampai masyarakat. Dan berbuat santun kepada sesama akan membuat harga diri kita selalu terjaga, agar orang tidak kehilangan respek sama kita. Coba bayangkan kalau kita selalu nggak sopan sama orang, pasti orang kan menilai kita, oh dia nggak sopan banget, kayak jelek gitu kan. Maka dari itu, dimanapun kita berada, kita harus selalu berkata sopan dan santun. Meskipun itu sama orang yang baru kenal mungkin. Dan sebaliknya, jika kita tidak menjaga ucapan, maka orang akan tidak hormat sama kita. Pasti dia akan menjauhi kita atau bahkan meremehkan kita. Karena bahkan banyak perkelahian pun ditimbulkan hanya karena ucapan kita. Hanya karena salah ucap, berkata kasar, sehingga akan saling membuat fitnah dan saling menghina. Dan jika kita selalu menerapkan sifat sopan dan santun dalam kehidupan sehari-hari, itu ada hikmahnya juga. Seperti kita akan mudah diterima oleh masyarakat, akan mudah diterima oleh orang lain, dan akan menunjang kesuksesan kita juga. Contohnya, jika kita menjadi karyawan, kita selalu sopan dan santun, dan bahkan dia mungkin akan diangkat jabatannya karena sopan santunnya itu. Dan yang terakhir, hikmahnya adalah kita dapat dicintai dengan Allah. Karena apa? Allah telah menegaskan tadi bahwa Allah sangat mencintai manusia yang santun dan malu. Baik, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sikap malu. Sikap malu merupakan menahan diri dari perbuatan jelek, tercela, dan hina. Rasa malu termasuk dalam iman, karena dapat mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan dan mencegah dari kemaksiatan. Ada suatu hadis riwayat Muslim yang berbunyi, iman adalah pokoknya, cabangnya ada 70 lebih, dan malu termasuk dalam cabangnya iman. Maksudnya di sini adalah
Jika orang beriman, dia pasti memiliki malu. Contohnya seperti wanita. Dia tidak akan menunjukkan auratnya, tidak akan memperlihatkan auratnya jika dia memang beriman. Dan malu juga memiliki beberapa manfaat atau hikmah. Yang pertama, mencegah dari perbuatan tercela, lalu mendorong perbuatan kebaikan, akan selalu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita, dan yang terakhir akan mengantarkan kita menuju jalan yang diridhoi Allah. Karena Allah sangat menyukai manusia yang selalu malu dan menjaga imannya. Baik, sampai sini mungkin ada yang bertanya. Saya Bu bertanya, Baik, silakan Mbak Nanda. saya ingin bertanya, apakah dengan menanamkan pribadi yang jujur, santun dan malu sejak dini sangat diperlukan? Mengapa? Tolong jelaskan Bu. Terima kasih. Baik, bagus sekali pertanyaan Mbak Nanda. Nah, menanamkan sifat jujur, santun, dan malu itu sangat perlu. Apalagi pada usia anak yang masih usia dini. Itu masih masa-masa yang sangat mudah untuk dididik dan dilatih. Dan orang tua sangat wajib untuk selalu menanamkan sifat kejujuran, santun, dan malu. Saya rasa segitu jawabannya. Bagaimana Mbak Nanda? Ya, terima kasih Bu atas jawabannya. Baik, mungkin ada yang bertanya lagi? Dipersilahkan. Saya Bu. Baik, Mbak Sisil. Saya mau bertanya, kan di zaman sekarang ini banyak siswa yang tidak bersikap santun dan berperilaku jujur. Jadi sebagai guru bagaimana menghadapi siswa yang seperti itu? Terima kasih. Baik. Sebenarnya kalau di zaman sekarang siswa yang kayak gitu memang banyak ya dan bisa dimaklumi. Mungkin dari lingkungan keluarganya atau lingkungan sekitarnya yang tidak pernah mendidik dia untuk bersikap jujur, santun, dan seperti itu. Namun, guru tetap harus membimbing mereka dengan melakukan pendekatan dan selalu menanamkan sifat kejujuran itu seperti apa, manfaatnya bagaimana. Dan kalau dia melakukan itu, orang itu akan bagaimana sama dia. Namun, jika siswa itu tetap tidak bisa diajarkan atau diberi pengertian tentang kejujuran, santun, dan malu, maka itu akan dikembalikan lagi ke orang tua untuk mendidik anaknya dalam bersikap jujur, santun, dan malu. Seperti itu, Mbak. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi mungkin atau cukup? Cukup Bu. Baik, pelajaran kali ini Ibu rasa sudah cukup dan Ibu rasa semua pasti sudah mengerti. Karena materi jujur, santun, dan malu ini sudah selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Ibu harap anak-anak selalu menerapkan sifat jujur, santun, dan malu ini dalam kehidupan sehari-hari. Tidak memilih maupun dia masih muda atau orang dewasa, kalian harus tetap sopan dan santun. Baik, seperti itu. Terima kasih buat semuanya yang udah hadir pada pertemuan pada hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.